Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh menikmati terus kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu buat pagi hari di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dan kami boleh menikmati lagi kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami, menikmati kebaikan-kebaikanmu yang tiada pernah habis-habisnya dalam hidup kami, rahmatmu yang terus kau nyatakan bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih megahmu hari ini yang kau sediakan bagiku. Sekali mereka katakan, Bapa kau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Tunaikan bahagia kau tak habis-habisnya kasih dan tahu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Bapa, Engkau sungguh baik,
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, bahagia kami, bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru datang karena terlambat kamu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Naikkan syukur bahagia kami, bisa kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru yang tak pernah terlambat besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa Engkau baik, Bapa Kau sungguh baik, Bapa Kau sangat baik. Bapa kami bersyukur, Bapa kami bersyukur, Kau baik,
Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Menang pada Bapak Ibu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, ya terpujilah bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Bapa yang selalu baik, selamanya, selamanya. Engkau baik. Haleluya.
Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjagai dan memberkati hidup kami dengan kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kau nyatakan, Kau berikan pertolonganmu, pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah. Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, tenang jiwa
aku aman bersamamu. Dari atas segalanya tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku tahu. Kau setia, kamu tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku tahu. Kau setia, kamu mulia, Bapa, kau setia. Engkau Bapa yang setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Amin. Dari atas segalanya tenang jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, Bapa yang setia. Kau selalu tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu mulia, tulus sekarang dan selamanya.
setia, amin. Kau menyediakan yang ku perlu dan setia. Kau setia dan setia. Kau setia dan setia. Bapa yang setia. Bapa kau setia, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang senantiasa menunjukkan dan menyatakan kasih setiamu yang tiada pernah berubah dalam hidup kami. Engkau yang memelihara kami, melindungi, menjagai, dan memberkati hidup kami, sehingga kami tetap aman sampai hari ini. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami, sehingga kami hidup berkemenangan bersama. Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Kami beri tempat bagi firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom pagi. Nah, pagi hari ini kita masuk kepada kitab dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat ya. Perikop ini ada 4 bagian ya. Jadi nanti kita akan melihat ya bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa Nabi Elia dan Nabi Elisa itu bersama-sama melayani, dan Nabi Elia sudah terangkat ke surga, dan sebelum dia terangkat ke surga, Nabi Elisa minta supaya dia mendapat 2 bagian roh ya. Saya berpikir nih, apakah memang Elisa ini lebih hebat dari Elia ya? Nah, saya coba cari tahu itu sebenarnya 2 bagian roh itu apa ya. Jadi ini memang diambil dari kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Jadi kalau seorang ayah itu mempunyai 4 anak, maka ketika orang tuanya meninggal, pembagian hartanya itu dibagi 5. Jadi kalau anak tertua itu mendapat 2 bagian. Jadi yang dimaksud dengan 2 roh ini adalah roh yang sulung. Dia dianggap sebagai anak yang paling tertua ya. Dan kita lihat juga bahwa kalau kita baca nanti bahwa saat itu juga memang bukan hanya ada satu Nabi Elisa saja, tapi ada beberapa nabi ya. Baik, saya bacakan perikop yang pertama, yaitu mengenai minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ya, dikatakan ini adalah seorang dari istri-istri para nabi. Ya, jadi seorang janda ini adalah istri dari para nabi. Ya. Ayat kedua dikatakan, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk.
dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada, tidak, tidak, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak ini, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, jadi pada peristiwa ini, ya kita lihat bagaimana eh, Elisa itu melakukan mujizat, yaitu ketika ada seorang janda, ya kalau dia dikatakan salah seorang dari istri Nabi ya. Jadi eh, ketika suaminya meninggal, ya, jadi kita tahu tuh di sini tidak meninggalkan harta ya, dan dia terlilit dari hutang di sini dikatakan. Ya, bagaimana eh, seorang janda ini juga harus melakukan sebuah tindakan juga. Dia harus percaya juga ya kepada Elisa ketika Elisa memerintahkan untuk mengumpulkan kuali-kuali ya di mana ketika Elisa juga menumpangkan tangannya dan itu berisi minyak ya. Dan ada satu hal pembelajaran yang kita dapat bahwa eh, artinya bukan otomatis dia doakan supaya hutangnya lunas, enggak ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa ketika dia memperoleh minyak dalam buli-bulinya itu, dia harus menjualnya dan melunasi hutangnya. Ya, jadi eh, kita belajar di sini bahwa hutang tidak cukup cuma didoakan, tetapi harus dilunasi. Ya, artinya itu adalah tanggung jawab kita, ya, untuk eh, melakukan tanggung jawab yang menjadi bagian kita. Terus kita masuk kepada perikop kedua, yaitu mengenai perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ya, kita melihat di sini ada kisah seorang perempuan Sunem. Ya, eh, kalau saya coba cari tahu, perempuan Sunem itu memang orang yang perempuan yang tinggal di kota kota Sunem namanya ya. Dan ini terkenal sebagai orang yang hospitality-nya paling 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 menonjol di sini. Kita lihat juga ketika Daud di hari tuanya ya itu eh, mereka mencari perempuan Sunem untuk merawat Daud ya, tapi bukan dijadikan istri ya, mungkin karena waktu itu Daud sudah tua juga ya. Nah, dikatakan eh, ia adalah seorang yang kaya ya, tidak disebutkan suaminya yang kaya, tapi perempuan ini yang memang kaya ya. Dan beberapa kali dalam perjalanan singgahlah ia di sana. Jadi berarti berarti eh, Elisa ini sudah sering mengunjungi daerah di mana tempat perempuan Sunem ini tinggal, ya. Dan di ayat 9 dikatakan, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita ini adalah abdi Allah. Ya, jadi keluarga ini kita lihat juga sudah sering ya melihat atau mengikuti ketika Elisa datang di sana. Ayat 10 dikatakan, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, pergilah perempuan itu, lalu dipanggilnya lah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kau kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Eliza, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, aku tidak mempunyai anak dan suamiku sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, pergilah dia dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Ya, kita lihat di sini bagaimana
hati yang terbuka dari perempuan Sunem ini mengundang Elisa, dia menyediakan tempat ya yang nyaman bagi Elisa. Dan rasa berterima kasihnya Elisa, Elisa mengirim seorang bujangnya ke sana untuk menemui eh, dari untuk menemui Nabi Elisa ya. Nah, tapi ketika itu Nabi Elisa mengirim bujangnya untuk bertemu dengan perempuan Sunem ini, ya kita lihat dikatakan perempuan Sunem ini kurang kurang ini ya. Dia ingin langsung bertemu dengan Elisa, dia ingin berkata langsung gitu ya. Dan kita lihat bagaimana dia mengatakan bahwa suaminya sudah tua dan dia merindukan keturunan ya dari suami istri ini. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab Gehazi, ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah Elisa menjadi besar pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-nyabit gandum. Tetap tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah. Itu ditutupnya lah pintu dan pergi, sehingga anak itu sudah di dalam kamar. Sesudah ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan terus pulang. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari engkau hendak pergi kepadanya, padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat? Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Dipelanainya lah keledai itu dan berkata kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihatlah perempuan Sunem itu datang, lalu larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkanlah engkau, selamatkanlah suamiku, selamatkanlah anak ini, jawab perempuan itu, selamat. Ya, kita lihat pada bagian ini ya, bagaimana Nabi Elisa menubuatkan bahwa perempuan Sunem ini akan memiliki anak tahun depan. Dan itu terjadi ya, dan ketika eh, anak yang dilahirkan ini bertumbuh mulai dewasa, ya itu kita lihat bagaimana anaknya sakit dan pada akhirnya meninggal. Ya, kita lihat juga bagaimana seorang perempuan Sunem ini mempunyai iman yang percaya kepada Tuhan dan dia tahu kemana dia harus mencari eh, pertolongan, tetap ke Tuhan ya, tapi dia tahu kemana dia harus menceritakan, dia tahu kemana dia harus apa menyatakan ini ya. Dia datang kepada Nabi Elisa ya, dan kita lihat bagaimana dia jalan bersama bujangnya ya. Artinya eh, tentunya nggak gampang pada waktu itu ya, karena nggak ada mobil, kendaraan itu mungkin cuma keledai saja. Melakukan perjalanan yang kalau menurut saya cukup jauh ya, kalau nggak jauh nggak mungkin Elisa nginep di rumahnya ya. Itu sebuah iman yang sungguh luar biasa. Ia mendatangi Elisa dan ketika dia eh, sampai di kota di mana Elisa tinggal ya, dia harus bertemu dengan bujangnya dulu ya. Karena apa? Karena sedang apa ada di Gunung Karmel. Ya, kita singkat ceritanya, dia bertemu dengan Nabi Elisa, dia dia apa nah, ketika bertemu ya, ini agak ini juga kita lihat ya, ketika bertanya, eh, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak ini? Jawab perempuan itu selamat, ya. Padahal sebenarnya anaknya sudah mati gitu di situ. Nah, kita lihat berikutnya. Dan sesudah ia sampai di gunung, dipegangnya lah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekati hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya sedang susah.
Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Ya, ini kita lihat bagaimana Elisa mempunyai karunia untuk mengetahui segala sesuatu sekalipun orang itu belum berbicara ya. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan diberi harapan kosong. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seorang, jangan beri salam kepadanya. Dan apabila seorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anak itu. Ya, dia Elisa eh, mengajarkan sebuah perintah ya kepada kepada bujangnya itu ya, dikatakan mesti mengikat pinggangnya dan membawa tongkat dan kalau bertemu dengan seorang jangan beri salam dikatakan ya, dan kemudian taruhlah tongkat itu di atas anak itu ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Elisa mengutus bujangnya ya untuk apa untuk melakukan untuk menyembuhkan, untuk menghidupkan kembali anak ini. Nah, tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara, ya, dan tidak ada tanda hidup. Lalu pergilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, anak itu tidak bangun, ya. Jadi ketika itu dilakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa, nah tetapi dikatakan anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidur. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian Elisa berdoa kepada Tuhan. Lalu membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Karena ia meniarap di atas anak itu, dan menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah dia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai kemudian ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Ya, kita lihat bagaimana eh, ini mujizat luar biasa ya. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, makanya dikatakan Elisa itu kan tipenya Tuhan Yesus juga ya. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati ya, Lazarus ya. Jadi eh, kita lihat bagaimana kuasa Tuhan ya. Ya pertama memang harus ada iman dulu dari perempuan Sunem itu ya. Dan itu yang sebenarnya membuat Elisa juga kagum dengan perempuan Sunem ini. Makanya di Alkitab dicatat khusus nih ya, memang perempuan Sunem dalam perjanjian lama itu ya ini berbicara tentang eh, bagaimana seorang wanita dalam keluarga ya yang mempunyai iman ya. Bagaimana ketika dia eh, menghadapi kematian dari anaknya, dia punya iman yang sungguh besar, ya. Dan kita lihat juga bagaimana Elisa merespon hal itu, ya. Pada akhirnya Elisa datang kembali ke rumah perempuan Sunem ini, ya, dan melakukan mujizat, yaitu membangkitkan anak dari perempuan Sunem ini. Saya saya kagum sekali ya dengan mukjizat yang dilakukan. Ya, kalau Elia itu melakukan mukjizat itu melawan dari apa? Melawan dari nabi-nabi palsu pada waktu itu ya. Tetapi mukjizat yang dilakukan oleh Elisa itu luar biasa ya. Mukjizat yang sulung itu, buah roh yang sulung itu yaitu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Saya lanjutkan kepada perikop berikutnya yaitu eh, di ayat yang ke-38, maut dalam kuali.
Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi ini. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran, menemui pohon-pohon salur-salur liar, dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-iris di dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedokkannya lah dari makanan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan sesegera sesudah mereka memakannya, berteriaklah serta berkata, maut dalam kuali ini, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali ini. Ya, kita lihat setelah dia menyembuhkan dari anak laki-laki perempuan Sunem ini, Elisa kembali ke Gilgal, ya, dan tentunya kita lihat di sini karena perjalanannya cukup jauh sampai kelaparan, ya, dan ini mereka berjalan mungkin ketika mereka eh, apa memberitakan apa kabar-kabar ya kepada orang-orang di sana, menyampaikan apa kebaikan Tuhan, kita lihat mereka ini diikuti oleh rombongan-rombongan, ya, ada orang-orang yang mengikuti mereka ketika mereka dalam perjalanan pulang. Dan kita lihat bagaimana di sini tentunya mungkin ada unsur disengaja juga di sini ya. Mereka diracuni begitu ya. Nah, tapi kembali lagi bagaimana kuasa Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan ya. Mujizat terjadi kembali ketika mereka melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Dikatakan bahwa Elisa memerintahkan untuk mengambil tepung, lalu melemparnya itu ke dalam kuali dan berkata, makanan ini sudah menjadi tahir, ya, artinya mereka bisa apa mengkonsumsi makanan ini, ya, dan mereka tetap sehat. Perikop berikutnya yaitu memberi makan 100 orang. Ya, di ayat ke-42 dikatakan, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikan itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ayat 43, tetapi pelani itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan sisanya sesuai dengan firman Allah. Ya. Nah, dalam perikop ini juga menceritakan bagaimana banyak orang-orang yang mengikuti mereka, mereka kelaparan, ya, dan sekali lagi di sini eh, kita teringat kisah Tuhan Yesus ya, yang memberi makan 5.000 orang. Ya, makanya ini memang tipenya Tuhan Yesus ya. Dia melakukan mujizat ketika orang-orang banyak mengikuti mereka kelaparan, ya, sekali lagi ada sebuah apa eh, hal yang Tuhan eh, ini minta di sini ketika dia bertanya apa yang ada pada waktu itu dikatakan yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong ya. Lalu Elisa berkata, berikanlah kepada mereka supaya mereka makan ya. Artinya memang eh, di sini Elisa tidak dijelaskan, tapi saya percaya dia menumpangkan tangannya, dia memberkati, dan kita lihat bagaimana eh, dari kisah ini bagaimana mungkin sih 20 jelai roti untuk memberi makan 100 orang. Ya, tentunya nggak cukup. Ya. Nah, itu tentunya bicara tentang mujizat yang Tuhan lakukan. Ya. Nah, sebenarnya pelajaran apa yang bisa kita dapat di sini ya dari 4 perikop tadi ya? Saya percaya bahwa Elisa ya ketika dia apa ini Elisa ini kan pelayanannya di di Israel Utara ya, tentunya di Israel.
Ya, karena pada waktu setelah perpecahan dipimpin oleh Raja Salomo, kerajaan Israel ini terpecah dua. Ya, dia melayani di Israel Utara, ceritanya di sini. Ya, kita percaya bahwa Elisa ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, di dalam perjalanannya selalu Tuhan menyertai ya, selalu ada mujizat-mujizat yang yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, di sini bagaimana 100 orang bisa makan, ya dia bisa menghidupkan anak dari seorang perempuan Sunem yang kaya raya di sini. Ya, terus bagaimana ada seorang janda dari nabi yang ada di sana ketika suaminya meninggal, ya tidak dikejar oleh penagih hutang, ya sekali lagi dia melakukan mujizat, ya itu karena penyertaan Tuhan tentunya. Dan kita lihat bagaimana semua orang yang itu juga melakukan sebuah tindakan juga. Ya, artinya mujizat itu pun kalau misalkan tidak ada respon orang yang menginginkan itu tidak akan terjadi juga. Dan kita juga bisa belajar dari perempuan Sunem ya yang mempunyai iman yang luar biasa, yang menaruh kepercayaannya. Ketika dia ada masalah, dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Ya, sebelum-sebelumnya juga kemarin ya kita berbicara bagaimana kita tidak tidak jangan menaruh pengharapan kepada manusia, tapi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan bisa memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menjadi berkat. Mungkin itu Pak Heri yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Yosia buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu melalui kisah-kisah yang kita baca, ada banyak inspirasi yang bisa kita dapat. Tentu yang apa yang disampaikan Pak Yosia juga jadi hal yang perlu kita ingat dan perlu dilakukan. Utang harus dibayar, bukan cuma didoain. Nah, dalam keadaan apapun, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan kecewa, terus berharap kepada Tuhan dan lihat pertolongan Tuhan yang selalu akan tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Oke, terima kasih Pak Yosia. Itu saja yang ingin saya tambahkan, meneguhkan apa yang Pak Yosia sudah sampaikan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa. Nanti istri saya berdoa dan akan ditutup oleh Pak Yosia. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang terus boleh mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang luar biasa dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami punya Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu itu tetap ada sampai saat ini. Biarlah Bapa, Engkau mau pakai setiap kami, boleh menjadi alat-Mu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersepakat berdoa melepaskan berkat buat Pak Yosia yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai Pak Yosia dalam setiap apa yang dikerjakannya Tuhan. Engkau membuatnya berhasil. Baik pekerjaannya, baik pelayanannya Bapa, biarlah melalui hidup Pak Yosia, nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Engkau juga terus menaruh Tuhan kerinduan bagi Pak Yosia untuk melayani jiwa-jiwa Bapa yang Engkau percayakan ada di dalam hidupnya. Kami menyerahkan Tuhan juga keluarga Pak Yosia, baik istri dan anak ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa melepaskan berkat Tuhan. Pemulihan bagi Ko Simon maupun Ko Buyung Tuhan, sehingga tubuh mereka boleh kembali sehat Bapak. Mereka boleh kembali beraktivitas di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga bersepakat bersama-sama berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tetap melepaskan berkat damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Jayalah Indonesia. Dimanapun Indonesia ini boleh berada Tuhan di tengah-tengah dunia yang ada Bapak. Engkau terus juga memperhatikan bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemilu Tuhan bulan depan Bapak. Kau tolong Bapak dalam masa-masa kampanye ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh dalam keadaan aman. Semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sekalipun ada persaingan antar satu dengan yang lainnya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan yang terbaik Engkau sudah berikan atas bangsa kami Indonesia. Kami mau tunduk taat atas otoritas-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah memilih pemimpin atas bangsa kami Indonesia. Biarlah kami setiap
umat-umat-Mu yang percaya kepadamu, orang benar-Mu Tuhan, yang mempunyai hak suara Tuhan. Kami boleh memakai suara kami Bapa untuk memilih. Terima kasih Bapa, ada hikmat, ada kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap kami yang ikut ambil bagian Tuhan dalam Koramdio pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami, baik roh, jiwa maupun tubuh kami, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mau bersyukur pada pagi hari ini kalau kami boleh bersama-sama berkoramdio. Kami rindu akan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang boleh menguasai sepanjang hari kami ya Bapak. Bapak dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami sharingkan pada pagi hari ini. Berkati setiap pekerjaan kami ya Bapak. Berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, berkati dimanapun kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami, supaya kami melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu besok Bapak Ibu ya. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Berkati.